Hai para Sempakers, kembali lagi di channel Viko Hidayat. Melanjutkan pembersihan dari The First Purge yang terjadi pada tahun 2017. Sekarang kita masuk ke tahun 2022. Kali ini kita akan membahas kejadian 5 tahun pasca pembersihan di tahun 2017. Untuk kalian yang penasaran dengan alur cerita sebelumnya yaitu The First Purge 2017, kalian bisa klik link di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita The Purge yang rilis pada tahun 2013. Let's go! 5 tahun pasca pembersihan di tahun 2017, tepatnya pada tahun 2022 ini, negara mengalami penurunan pengangguran serta penurunan tingkat kejahatan yang signifikan. Hal itu terjadi akibat dampak pembersihan yang dilakukan setiap tahun. Dan malam ini pada tanggal 21 Maret 2022, pembersihan akan dilakukan lagi. Ini adalah James Hadin, seorang pemilik perusahaan keamanan. Perusahaan ini berada di Los Angeles, di mana alat-alatnya sangat terpercaya dapat melindungi dari kerusakan saat pembersihan. Bagi kelompok para sultan, alat-alat keamanan tingkat tinggi ini merupakan kabar baik. Tapi bagi kelompok kelas bawah yang harus mati-matian bertahan hidup, ini adalah mimpi buruk. Jam 6 sore atau 1 jam sebelum pembersihan, James Hadin pun tiba di rumahnya. Istrinya yang bernama Mary sedang memasak untuk makan malam. Di tempat lain ada Zoe yang merupakan anak tertua James Hadin. Zoe yang sedang asik di kamar diam-diam usak-usak bareng pacarnya Henry. Kaget mendengar ayah Zoe yang sudah pulang dan Henry pun disuruh pulang melalui jendela. Ia pun berpesan untuk tak lupa mengunci rumah saat pembersihan. Ketika Mary berada di luar, ada tetangga yang membawakan kue tiwul untuknya. Tetangga itu bernama Grace. Tak mau kalah, tetangga lain pun ikut menyapa Mary. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Halverson. Mbak selebriti keluarga Mary cukup famous di komplek perumahan itu karena kekayaan suaminya. Terlebih hampir seluruh alat keamanan rumah di komplek itu dibeli di perusahaan suaminya. Mbak Grace yang panas dengan kemegahan rumah Mary pun mulai lemes dan nyinyir bahwa hampir sebagian besar kekayaan Mary dan James merupakan uang tetangganya. Mary pun merasa risih dengan nyinyiran si Grace. Karena hari sudah mulai gelap, Mary pun mengucapkan terima kasih dan meninggalkan Grace dengan membawa kue tiwulnya. Ketika sibuk menyiapkan makan malam, Mary terkejut melihat robot Ipin milik anak bungsunya Charlie yang mengikuti dan mengintainya. Charlie sedang mengintai di ruang rahasia di dalam lemari pakaian. Si bungsu Charlie terlihat murung karena tidak setuju dengan pembersihan ini. Ibunya Mary menghibur Charlie agar memikirkan hikmah positif dari pembersihan ini. Dan mereka pun siap untuk makan malam. Saat ayahnya bertanya kepada Zoe tentang tes piano, Zoe justru jurus menjawab tidak peduli dengan hal itu. Zoe tidak akrab dengan ayahnya. Namun ayahnya tetap menyuruh Zoe untuk latihan maksimal sebelum tampil. Jim juga menginfokan pada keluarganya bahwa dia memenangkan penjualan terbanyak alat-alat keamanan terbaik pada tahun ini. Waktu berlalu, pembersihan pun dimulai 5 menit lagi. James segera mengunci rumahnya yang megah dengan alat-alat keamanannya. Mereka melihat dari CCTV di rumah Grace sedang rame-rame hajatan. Mary berkata tadi Grace menyapanya namun tidak mengundang dalam hajatan tersebut. James pun tidak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan lebih baik di rumah bersama keluarga. Ia pun mulai mengajak beberapa senjatanya di berangkas untuk berjaga-jaga. Dan kini ia pun siap melakukan penguncian rumahnya. Pembersihan tahunan dimulai dan disiarkan di TV. Senjata kelas 1 hingga 4 diizinkan untuk digunakan selama bersih-bersih. Akan tetapi senjata kelas 5 seperti bom panci dan sejenisnya tidak diizinkan. Seperti halnya di negeri Wakanda, pejabat pemerintah pun diberi kekebalan hukum dari pembersihan ini. Mereka tidak boleh dilukai. Saat sirene berbunyi, segala bentuk kejahatan legal alias diperbolehkan selama 12 jam. Pada saat pembersihan seperti polisi, pemadam kebakaran, petugas medis, baik dokter maupun perawat ditiadakan sampai jam 7 pagi. Dan setelah itu sirene pun berbunyi tanda pembersihan sudah dimulai. Saat berkumpul keluarga, Zoe meminta izin masuk kamar. Sedangkan Charlie bertanya kepada orang tuanya mengapa mereka tidak ikut menjadi pembersih. James mengatakan dia tidak dendam dengan siapapun. Charlie pun mengatakan kembali jika ayahnya memiliki dendam, apakah ayah akan menjadi pembersih. Charlie pun mengatakan kembali kepada ayahnya, jika ayah memiliki dendam, apakah ayah akan menjadi pembersih. James mengatakan dia tidak dendam dengan siapapun. Charlie pun mengatakan kembali jika ayahnya memiliki dendam, akankah ayah menjadi pembersih. Ayah ibunya pun menjelaskan tujuan dari pembersihan ini. Tetapi Charlie tetap tidak setuju sama sekali. Setelah dia masuk kamar, James menyuruh istrinya untuk beristirahat. Karena ada beberapa data yang perlu dikerjakan. Zoe yang sedang di kamar tiba-tiba kedatangan sang pacar si Henry. Zoe melarang ke rumah karena ayahnya yang tidak merestui hubungan mereka. Namun Henry pun tetap dablek. Saat mereka sedang asoy-geboy, si pacar mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk menemui Zoe, tetapi untuk menemui ayah Zoe. Henry ingin menjelaskan hubungan mereka selama ini. Akan tetapi Zoe menolak karena menurut sang ayah Henry sudah om-om alias ketuaan bagi si Zoe. Saat ini Charlie sedang sibuk dengan robot pengintainya. Robot itu tak sengaja masuk ke kamar ayahnya dan memperlihatkan siaran di TV tentang pembersihan malam itu.
Saat ayahnya bersama sang ibu, dari CCTV terekam ada seseorang yang berlari di dekat rumah mereka karena dikejar segerombol pembersih. Pacar Zoe, si Henry, kekeh ingin bicara pada ayah Zoe. Henry yakin di malam pembersihan ini ayah Zoe tak akan mungkin mengusirnya. Henry ingin menjelaskan bahwa usia bukanlah masalah walaupun dirinya sudah om-om untuk Zoe, karena Zoe sudah dewasa. Charlie berlari ke arah CCTV sang ayah. Dia mendengar teriakan pria itu bahwa akan ada yang membunuhnya. Pria itu berteriak meminta tolong. Dia mengatakan para pembersih yang mengejarnya sudah sangat dekat. Charlie yang baik hati dan tidak sombong akhirnya membukakan pintu rumahnya dan menyuruh pria gelandangan itu masuk ke dalam rumahnya. Come here! Let's go! Hurry! Hurry! What's going on? James, he has a gun! Henry has a gun! Tiba-tiba Henry datang dari arah tangga menembak ke arah ayah Zoe. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pria gelandangan untuk bersembunyi. Sang ayah memarahi Charlie karena terlalu polos membuka pintu rumah untuk orang asing sehingga rumahnya menjadi tidak aman. James mengajak Mary dan Charlie ke kamar untuk berlindung. Henry yang tertembak ayah Zoe karena ulahnya sendiri pun keadaannya sangat parah. James berpesan agar mereka tetap di kamar. James akan ke kamar Zoe untuk melihat keadaan si Henry. Saat ke kamar Zoe, James melihat si Henry sudah tidak bernafas lagi alias sudah koit karena kebodohannya. Zoe yang sudah keluar dari kamar segera memanggil ibunya. Sang ibu pun keluar untuk menemui Zoe. Zoe menanyakan keadaan ayahnya dan mengatakan dia tidak mengetahui bahwa Henry membawa senjata. Zoe pun kembali ke kamar untuk mengurus tubuh Henry. Gerombolan para pembersih pun mulai berdatangan ke rumah James mencari pria gelandangan itu. Charlie memanggil ayah dan ibunya untuk melihat CCTV. Salah satu pembersih membuka topengnya dan berkata bahwa mereka adalah pembersih di malam ini. Pembersih itu juga sangat menghargai keluarga James yang mendukung program pembersihan. Pembersih itu adalah anak muda yang berpendidikan dan selalu menjadi pembersih setiap tahunnya. Dan kali ini target mereka melarikan diri ke arah rumah James. Dari kesaksian para tetangga bahwa keluarga James telah membukakan pintu untuk pria gelandangan tersebut. Si pembersih itu tidak menyangka bahwa James yang mendukung pembersihan justru melindungi gelandangan yang akan dibunuh. Dia meminta keluarga James untuk mengeluarkan si gelandangan karena hampir membunuh geng mereka. Karena harus mereka sendiri yang membunuh gelandangan itu. Jika keluarga James tidak mengeluarkannya, para pembersih itu akan membobol rumah mereka dan membunuh gelandangan itu beserta keluarga James. Para pembersih itu memberikan James waktu untuk berpikir. Setelah itu mereka memadamkan seluruh listrik di rumah James. Akan tetapi CCTV James memakai genset sehingga tetap menyala. Si istri bertanya pada James apakah rumah mereka bisa dibobol padahal sudah memakai pengamanan canggih berlapis-lapis. James mengatakan bahwa rumah mereka bisa saja dijebol jika dibuka secara paksa. Maka dari itu James meminta si istri untuk mencari pria gelandangan itu untuk diserahkan pada pembersih. James memiliki senjata yang bisa mengancam gelandangan itu untuk keluar. Charlie keberatan dengan keputusan ayahnya. Namun tidak ada pilihan lain karena jika tidak dilakukan keluarga mereka yang terancam. James dan Mary pun mencari pria itu dengan membawa senjata. Sedangkan para pembersih itu menggedor-gedor di luar. Charlie juga mencari diam-diam menggunakan robot pengintainya. Akhirnya dia menemukan pria gelandangan itu. Charlie memberikan kode pada pria itu melalui robotnya untuk mengikutinya ke ruangan rahasia di dalam lemari. Ketika sibuk mencari, pembersih memanggil James dari luar. Pembersih itu ingin bicara dengan James dan James pun mendekati pintu. Pembersih itu bertanya alasan James melindungi pria gelandangan tersebut. James berkata bahwa mereka salah paham karena yang memberikan masuk adalah putrinya tanpa sepengetahuan James. Putrinya masih kecil dan tidak paham. Namun James berkata bahwa dia mendukung program pembersihan ini. Pembersih itu berkata tidak peduli James mendukung atau tidak program pembersihan ini. Temannya saja bisa ia bunuh apalagi keluarga James yang bukan siapa-siapa. Pembersih itu berkata sedang menunggu gengnya yang sedang membawa alat untuk membobol rumah James. Pembersih itu ingin James segera mengeluarkan pria gelandangan itu sebelum terlambat. James pun mencari keberadaan pria itu. Saat Charlie melihat orang tuanya menggunakan robotnya, Zoe pun datang mendekati robot Charlie. Dia menyuruh Charlie agar tetap bersembunyi. Zoe mengatakan ke adiknya dia akan bersembunyi di ruang rahasia Charlie di dalam lemari. Charlie pun kebingungan karena saat ini pria gelandangan itu juga bersembunyi di sana. Ketika mencari pria itu, James menemukan pria itu sedang menodongkan pistol ke arah Zoe. Pria itu memerintahkan James untuk menjatuhkan senjatanya. Pria itu berkata Zoe akan dilepaskan saat pembersihan berakhir. James berkata bahwa pembersih di luar mengancam akan bertindak jika tidak segera keluar. Tanpa sadar, sang istri Mary diam-diam ada di belakang pria itu membawa senjata. Shoot him, Mary! Shoot him!
Zoe yang terlempar pun akhirnya pingsan. Pria itu pun dihajar oleh James. James menyuruh istrinya mencari tali untuk mengikatnya agar lebih mudah dikeluarkan dari rumah. Ketika akan diikat, pria itu sadar dan berontak sekuat tenaga. James meminta istrinya untuk menekan luka pria itu hingga tak berdaya. Lalu Mary mengambil obeng dan menusuknya ke arah pria itu. Charlie berteriak karena tidak kuat melihat ibunya melakukan itu. Akhirnya berhasil membuat pria itu lemas dan mengikatnya di kursi. Akan tetapi saat James meminta Mary membantu mengeluarkan pria itu, istrinya terlihat bimbang. Mary merasa apa yang dilakukannya adalah perbuatan salah. James berkata bahwa mereka tidak ada pilihan lain. Si bungsu yang melihat ayah dan ibunya bertengkar akhirnya keluar. Mary mencari keberadaannya. Tak lama Zoe pun sadar dan James menyuruhnya untuk beristirahat. Akan tetapi Zoe sangat kacau di malam itu melihat ayahnya membunuh kekasihnya Henry. Pria gelandangan itu pun melihat semua permasalahan yang dihadapi keluarga mereka karena dirinya. Akhirnya pria tersebut sadar dan meminta James untuk mengeluarkannya demi keselamatan keluarga mereka. James pun tak tega untuk melakukan itu. Sedangkan di luar rumah, tim pembersih sudah siap dengan teman-temannya yang datang untuk membobol rumah mereka. James berkata pada Mary dia berubah pikiran untuk tidak mengeluarkan pria tersebut. James memiliki cara lain. Sang ayah memberikan Charlie senjata untuk menyuruhnya berlindung di basement. James berkata pada Mary bahwa malam ini mereka terpaksa akan menjadi pembersih untuk membasmi pembersih yang salah sasaran. Di luar, para pembersih sudah bersiap-siap untuk memecahkan dan membobol rumah James. Istrinya James segera lari ke arah basement bersama anaknya. Sedangkan James menanti pembersih itu masuk ke dalam rumah. Jendela mulai dirusak dan dipecahkan. Pria gelandangan itu pun berusaha membuka ikatannya. Akhirnya para pembersih berhasil masuk. Saat Charlie bersembunyi, dia tak sadar sedang didekati pembersih yang akan membunuhnya. Ketua dari pembersih itu masuk dan memperhatikan foto Zoe. Dia meminta teman-temannya tidak membunuh Zoe dan menangkap Zoe untuknya. James pun tidak segan-segan membunuh mereka semua. Setelah James puas menghabisi semuanya, tak lama ketua pembersih itu masuk dengan tiba-tiba. Sang pemuda berkata ke James, apakah adil semua ini? Mengorbankan nyawa demi seorang gelandangan. Lalu pemuda itu mencabut pisau dari perut James lalu meninggalkannya. Charlie yang berada di depan pengawas CCTV melihat Nyonya Grace dan suaminya ke rumahnya menembaki pembersih. Mereka masuk ke rumah James, sedangkan Mary yang sedang mencari para pembersih tiba-tiba diserang para pembersih. Mary pun bingung siapa yang menolongnya. Dia mencari keberadaan orang yang telah menolongnya. Ketika bangun, Mary melihat suaminya yang terluka berlumuran darah. Mary pun memanggil kedua anaknya untuk membantunya. Dan tak lama ketua pembersih datang untuk membunuh mereka, namun usahanya sia-sia. Zoe yang emosi menembaki ketua pembersih itu hingga tewas. Dia meminta maaf pada ayahnya atas kesalahannya selama ini. Tak lama James pun meninggal karena lukanya yang parah. Dan saat itu para tetangga mereka datang. Ternyata merekalah yang menolong mereka menghabisi para pembersih tadi. Mary dan kedua anaknya berterima kasih karena telah menolongnya. Grace berkata jangan terlalu cepat berterima kasih, karena sekarang Mary dan kedua anaknya adalah milik mereka. Para tetangga itu menarik mayat James, dan menarik paksa Mary dan kedua anaknya untuk diikat dan dibunuh. Grace berkata saat tahu rumah Mary dibobol pembersih, mereka merasa punya kesempatan untuk menyucikan diri mereka dari kebencian yang tertanam pada keluarga James. Dia merasa mereka banyak menghabiskan uang untuk membeli peralatan keamanan di perusahaan James. Namun keluarga James selalu bersikap pamer dengan rumah yang selalu dibesar-besarkan. Mary meminta kepada tetangganya untuk tak membunuh kedua anaknya. Namun Grace menolaknya dan berkata bahwa mereka semua harus mati, agar tak ada lagi sisa dendam di antara para tetangga mereka. Setelah mengikat Mary dan kedua anaknya, Mary meminta anak-anaknya menatap mata ibunya saja saat mereka akan dibunuh. Grace akan memulainya lebih dahulu. Namun sebelum memulai, robot Charlie datang melewati mereka. Drop your weapons right now.
Tak lama pria gelandangan itu menyelamatkan Mary dan anaknya. Dia menyuruh si tetangga itu melepaskan ikatan Mary dan anaknya segera dilepas. Setelah itu pria itu bertanya pada Mary akan diapakan para tetangga itu. Chris berkata bunuh saja kami. Namun Mary menolaknya. Dia ingin dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan. Chris dan para tetangga yang lain dipersilakan duduk oleh Mary untuk rembukan. Mary tidak menyangka bahwa para tetangganya memiliki kebencian kepada keluarganya. Saat Mary melihat mayat suaminya, Grace mengambil kesempatan untuk mengambil senjata di tangan Mary. Mary yang marah berteriak dan berkata tak akan ada lagi pembersihan. Dan tak lama sirine berbunyi yang menandakan saat itu jam 7 pagi dan tanda pembersihan telah selesai. Mary pun meminta pada tetangganya untuk angkat kaki dari rumahnya. Setelah para tetangga pergi, Mary berterima kasih kepada gelandangan itu bahwa perbuatannya sudah impas untuk membalas kebaikan keluarga James. Siaran di TV pun berlangsung dan melaporkan bahwa pembersihan tahun ini sukses besar dengan mayat yang memenuhi jalanan. Oke Sandpackers, cerita The Purge berakhir sampai di sini. Kisah selanjutnya kita akan membahas kelanjutan The Purge yang berjudul The Purge Anarchy. Bagi yang belum nonton film prequel selengkapnya, saya sertakan link di bawah ini. Saya Juragan Sempak, sampai berjumpa lagi. Dadah.